yang saya rasa datang ke sini mau untuk ikut dalam sebuah pelatihan ya. Ini pelatihan yang eh, namanya adalah history. Nanti saya kasih tahu kenapa. Tetapi intinya ini adalah sebuah pelatihan yang supaya di dalam komunitas Anda akan bisa bertumbuh bersama. Jadi ini pelatihan untuk bisa bertumbuh bersama ya. Jadi kalau ada yang belum kenal dengan saya, nama saya Paul, saya dari Jogja. Ya, pelayanan saya namanya Kawan Tumbuh. Kenapa saya sebut nama Kawan Tumbuh? Karena buat saya sudah sangat jelas. Kalau mau bertumbuh harus itu aja ya. Mau bertumbuh harus berkawan. Ayo. Ini belum merasuk ini ya. Mau bertumbuh harus gitu ya. Yang nggak berkawan nggak akan bertumbuh. Setuju nggak? Ya, mau bertumbuh harus berkawan, ya. Tapi nggak cuman itu. Kalau mau bertumbuh harus berkawan. Tapi kalau berkawan, kalau punya teman-teman, kalau punya kelompok, kalau punya circle, itu harus jadi alat bertumbuh. Jangan berkawan jadi alat bergosip. Berkawan jadi malah jadi tambah jelek. Ya, dua-duanya harus terjadi. Mau bertumbuh harus berkawan. Tapi kalau berkawan harus juga bertumbuh. Nggak boleh tidak seperti itu, ya. Nah, maka kenapa saya katakan dengan nama history? Karena saya mulai pelayanan dalam pelayanan pemulihan, terutama pelatihan pelayanan pemulihan. Jadi menolong orang-orang, orang awam, hamba Tuhan semua supaya mereka menjadi pemulih, menjadi penolong. Ya, itu hati saya. Tapi setelah beberapa lama dalam pelayanan seperti itu yang laku gitu ya, saya laku artinya tahu saya laku dari mana? Karena kalau orang mau konseling inden gitu ya, bukan cuma beli mobil saja inden ya. Konseling pun inden ya. Konseling inden, pelayanan pun terus ada. Tetapi ada sesuatu yang secara hati ini saya merasa masih belum pas. Dan apa yang belum pas itu terutama setelah saya mengalami pengalaman-pengalaman saya pribadi begitu ya. Yang ini ada yang salah dengan pendekatan saya, bukan pelayanan yang salah, bukan pelayanan yang salah ya. Pendekatan saya. Dan kesadaran itu muncul dalam dua hal ya. Dalam tiga hal sebenarnya. Satu, pertama tadi yang kawan tumbuh tadi ya, bahwa bertumbuh perlu berkawan. Jadi pertumbuhan di dalam komunitas itu jelas satu. Tapi caranya gimana? Karena di tempat lain sudah banyak orang bikin KTB, bikin apa segala macam. Apa yang sedang Tuhan taruh dalam hati saya? Ada dua jalur yang ternyata ketemu bersama-sama. Jalur pertama adalah yaitu kesadaran waktu saya konseling, gitu ya. Konseling itu saya kalau konseling minimal saya akan kasih waktu 2 jam, 2,5 jam, 3 jam itu standar minimal, gitu ya. Ketemu orang, ya. 5 jam ya biasa. Kalau Tuhan lagi bawanya lagi asik gimana? Ya lanjut kan gitu ya. 8 jam sudah tahu. 12 jam biasa gitu ya. Bahkan sekarang kalau saya menolong orang, karena saya makin selektif, saya kalau menolong orang sekarang ini, kalau dulu modelnya konseling jadi saya kasih waktu 2 jam itu sehari bisa 4 orang gitu ya. Itu tinggal dihitung ya berapa jam saya habiskan buat konseling gitu ya. Dan tinggal dihitung duitnya berapa tuh bro ya. 4 klien 2 jam, oh tinggal dihitung duitnya berapa. Uang pelanannya gratis kan. Gitu ya. Saya nggak dihitung kan. Jadi apa yang saya lakukan ini sudah melayani, tetapi apa yang belum pas gitu ya. Dan yang di Tuhan taruh dalam hati saya adalah saya itu ngapain sih? Dan ketika saya ditanya pada diri saya sendiri, kamu ngapain? Saya baru sadar yang saya sebut sebagai keren ya, konseling gitu ya. Sebenarnya yang saya urus itu apa? Cerita orang. Orang kan cerita sebenarnya. Orang ini cerita. Jadi sebenarnya saya itu ngumpulin cerita orang gitu ya. Setelah 25 tahun gitu ya mendengarkan orang, saya ngumpulin apa? Cerita orang, betul ya?
si A, si B, tak kumpulin cerita nih, gitu ya, satu-satu. Oh ini gitu ya. Ada yang sudah berapa lama saya kumpulin ceritanya, ada yang cuma sebentar, tapi ternyata saya sedang mengumpulkan cerita orang. Itu satu. Oh itu saya itu keren-keren banget, ngaku-ngaku konselor ya. Saya ini cuman dengarkan cerita sebenarnya pada dasarnya. Itu satu kesadaran pertama. Lalu waktu saya semakin membaca Alkitab, saya juga semakin sadar Alkitab itu ternyata sebuah apa? Nah, nanti saya akan jelaskan, tapi dari awal saya buka dulu. Alkitab itu ternyata sebuah cerita. Ini dari sisi teologis. Ini dari sisi pemulihannya. Ketemu, oh, saya mau hidup dengan ini sekarang, gitu ya. His story. History biasanya kalau kita dengar kata history, artinya apa sih history? Biasanya sejarah, ya. Tapi ini bukan sejarah, walaupun ini juga sejarah. Ini sejarah juga. Tapi ini bicara his story. Cerita siapa? Allah. His, cerita dia, cerita Allah, ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya sampai pada kesimpulan ini. Tetapi di sini Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya tidak peduli ini umur berapa, sudah berapa tahun di gereja, berapapun apa level kita, apapun, semua akan sama di sini. Di sini kita akan jadi tukang cerita, ya. Tapi cerita yang bagaimana itu ya? Kita akan jadi tukang cerita. Kita juga mendengarkan cerita, ya. Jadi itu akan jadi kita dengarkan cerita, tapi kita juga bercerita, ya. Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu? Karena saya baru menemukan lah begitu ya, baru sadar, baru menemukan bahwa ini satu hal yang secara kuat saya sadari. Anda dan saya, yang saya bilang tadi ketika saya sadar konseling itu sebuah apa? Saya bilang tadi mengumpulkan, mendengarkan cerita. Awalnya adalah itu ya. Itu awalnya dalam sebuah peristiwa konseling itu pasti mendengarkan sebuah cerita. Tapi lama-lama saya sadar, bukan hanya kita itu sudah terbiasa dalam cerita, bercerita itu biasa, mendengarkan cerita biasa, tapi ini lebih dalam lagi. Dengarkan Bapak Ibu, Anda dan saya sedang hidup di dalam sebuah cerita. Atau bukan hanya sebuah cerita, bisa dalam banyak cerita. Anda dan saya sedang menghidupi sebuah cerita. Benar nggak nih? Ya. Jadi kalau dengar cerita, mungkin Anda kalau lihat atau dengar saya ngomong cerita, mungkin Anda bertanya-tanya gitu ya. Kalau cerita itu sebenarnya itu nyata atau enggak sih? Kalau cerita itu fiksi atau beneran enggak sih? Cerita itu beneran atau enggak sebenarnya? Halo? Beneran? Berarti kalau cerita Baratayuda itu beneran? Oke, gitu ya. Tapi kita kan seringnya dengar kalau dengar kata cerita, misalnya ya dalam omongan biasa ada orang ngomong-ngomong ini lalu kita jawab begini, oh itu kan cuman cerita. Nah, artinya itu, oh itu sih cuman katanya gitu ya, atau cuman fiksi. Tapi saya mau bilang, cerita itu memang ada yang cerita fiksi, buatan, imajinasi, karangan. Tapi ada juga cerita nyata, ya. Nah, kita semua ini sedang menjalani hidup sebagai sebuah cerita. Cerita itu apa sih? Cerita itu cuman gampangnya ya cuman urutan peristiwa. Pak Paul dari Jogja datang ke Bali. Di Bali di gereja PB Siloam. Di sana dia melayani. Itu udah cerita belum? Udah cerita kan? Itu cerita nyata atau bukan? Nyata. Itu cerita. Tapi nggak menarik gitu ya. Dia cuma cerita gitu aja. Tapi nggak menarik. Tapi pokoknya itu sebuah cerita. Benar nggak hidup kita ini sebuah urutan cerita nggak? Betul ya? Sejak kapan? Sejak lahir ya. Sudah ada cerita ya. Cerita. Oh itu ya. Cerita. Iya betul. Itu berarti kita ada urutan-urutan cerita ya. Kita sedang menjalani ya. Dan cerita kita ini yang kita sebut sebagai cerita hidup. Ini yang kita alami, cerita hidup kita ya. Dan semua orang pasti sedang hidup dalam cerita. Karena apa? Karena dia sedang melihat dirinya sebagai tokoh yang sedang melakukan sesuatu.
gitu ya. Pasti kita akan ketemu dengan orang yang berkata, ini kalau di ruang konseling ini orang akan ceritanya gimana? Pak, saya dari kecil hidupnya miskin, Pak. Kan gitu ya. Dan orang selalu menghina saya. Tapi saya bersumpah, saya tidak akan izinkan lagi ada orang menghina saya. Saya akan jadi orang sukses. Saya akan hidup yang terbaik. Dan orang semua akan melihat dan mendengarkan saya. Wah, gitu ya. Itu sebuah cerita nggak? Ya, cerita nggak itu? Itu cerita hidupnya dia. Itu cara dia memandang hidupnya. Dan ketika dia sedang menjalani hidupnya, ya itu yang cerita sedang kuat. Jadi dia akan berkata apa? Aku harus sukses. Bahkan kadang-kadang orang beberapa akan berkata gimana? Aku harus sukses apapun yang terjadi. Aku siap bayar harga supaya jangan aku dihina lagi. Jangan pernah. Woi, gitu ya. Oh, itu kan jadi sinetron ya. Betul gak itu? Udah jadi cerita sinetron. Tapi itu cerita nyata, kehidupan benar-benar yang kita pahami sebagai sebuah cerita. Tapi ini powerful. Kenapa nggak? Tahu nggak Anda kenapa powerful? Karena itu mendorong Anda untuk hidup. Ya, itu yang menggerakkan kita. Menggerakkan kita itu bukan kita itu sekedar hidup untuk cari makan. Enggak, ada cerita di belakangnya. Sehingga orang ini yang tadinya punya cerita seperti ya, aku tidak boleh lagi dihina, aku akan kerja, aku akan jadi orang sukses. Biarpun dia sudah sehebat apapun, betul ya? Dia masih bilang apa sama dirinya sendiri? Belum sukses. Ya. Mungkin waktu naik jabatan dia seneng ya, wah gitu ya. Dari manajer sekarang direktur gitu ya, wih keren gitu ya. Keren 2 menit, 5 menit, 1 hari masih, 1 bulan masih. Gaji pertama, gajiku 2 kali lipat gitu ya. Tapi setelah itu gimana? Dia lihat orang lain gimana? Lebih sukses. Sekarang dia dirut, dia lihat di atasnya ada pemilik, gitu ya. Wah ini pemilik duduk-duduk aja dapat gaji, gitu ya. Dapat gaji 10 kali lipat dari gaji saya. Mulai dia mikir apa? Saya belum sukses nih, gitu ya. Apalagi kalau nanti dia berkelahi sama si direkturnya itu, gitu, sama si ownernya dia, sama pemilik, gitu ya. Dia sudah direktur, udah orang paling atas di perusahaan. Gitu ya. Setelah dia dari bawah naik jadi direktur. Tapi ketika ketemu lagi sama owner bilang, wah kamu gimana, gitu ya. Dan dia bilang, tuh kan, saya sudah jadi direktur aja masih dilecehkan sama pemilik. Oh ya. Walaupun tadinya dia merasa dia sudah hebat, oh belum cukup. Sekarang dia bilang apa? Nggak ada lagi direktur-direkturan. Saya harus jadi pemilik. Wah, naik lagi ya. Itu cerita yang kuat nggak? Ya. Anda semua, sadar tidak sadar, sedang menghidupi sebuah cerita. Gitu ya. Mungkin nggak ngerti, mungkin baru sadar, iya ya gitu ya. Kita semua sedang punya cerita. Dan cerita itu dibentuk sama kita itu. Ya, hasil apa? Pengalaman, hasil budaya semua. Dan ada orang yang sadar dia menghidupi sebuah cerita. Contohnya nih, ya, kalau di Jawa sana ada orang-orang yang hidupnya begitu mengagumi Semar. Semar itu cerita, ya, karakter dari cerita apa? Cerita wayang atau kalau di Indonesia itu dari cerita wayang sebenarnya. Karena kalau dari Mahabharata nggak ada Semar, ya. Semar itu khusus di Jawa, gitu ya. Kalau di aslinya di Hindu itu nggak ada, di India nggak ada Semar, ya. Berarti itu Jawa, ya. Nah, waktu dia hidup sebagai di dalam cerita Semar itu, kenapa? Karena betul katanya Semar itu cuma cerita, tapi di dalamnya ada filosofi. Ya, jadi dia mengikuti bukan hanya ceritanya, tapi filosofinya Semar. Ya, jadi apakah ada orang yang hidup di dalam cerita? Ada, bahkan ada orang yang hidup dalam cerita ilusi. Dia bayangkan dirinya sebagai orang yang lain, ya. Kalau zaman sekarang anak muda udah ngerti lah ya. Begitu senang, saya nggak tahu kalau anak seumuran kalian sekarang misalnya kalau zaman saya agak muda-muda dulu, misalnya orang lagi tergila-gila Harry Potter, begitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Ya cosplay namanya, betul? Cosplay itu dia pakai pakaian ya kayak Harry Potter, bergaya kayak si kacamata si Harry Potter atau siapapun karakter, gitu ya. Begitu dia menghidupi, ya. Jadi seperti dia hidup dalam sebuah ilusi sebenarnya. Kenapa?
Karena yang diikuti kan sebenarnya sebuah cerita fiktif. Nah ya, tapi kembali saya tekankan, kita semua sedang hidup dalam satu atau mungkin beberapa cerita, dan itu menggerakkan kita, memotivasi kita, mendorong kita. Ya, Anda pulang, coba ambil waktu untuk mikir-mikir ya, apa cerita hidup saya ya? Seperti apa saya sedang mengarang atau menggambarkan hidup saya. Tapi itu semua orang tanpa kecuali sedang hidup di dalam cerita. Makanya kita mulai dulu, latihan dulu ya, latihan bercerita. Di tempat ini semua orang harus bercerita ya. Saya awali dulu dengan gampang aja, ini cuma sebagai icebreaker ya. Berdiri aja deh, daripada duduk ngeliatin saya tegang diliatin sama Anda semua gitu ya, saya tegang. Oke ya. Coba cari orang yang di tempat ini. Saya kalau sini saya senang, kita semua sudah saling cerita, setiap ketemu sudah saling cerita. Cuman kan mungkin ada orang yang, carilah yang paling tidak kita kenal, paling tidak ketemu, atau sudah lama tidak ketemu. Ayo cari sekarang juga, berpasangan satu-satu ya. Boleh laki-laki perempuan boleh, ini aman-aman saja. Ayo semua bergerak, cari orang yang tidak kenal, tidak ketemu ya, itu wajib ya. Nah oke ya, sambil berdiri aja Pak, sambil berdiri aja supaya kita sebentar soalnya ya. Oke ya, oke ya. Nah oke ya, sekarang tugasnya Bapak Ibu, tugasnya adalah, kan Anda disuruh bercerita ya. Jadi kalau ketemu, kalau sudah kenal nggak apa-apa, tapi kalau belum kenal, kenalan dulu. Sudah pada kenal ya? Iya, minimal tahu namanya, minimal ya. Nggak perlu tanya nomor rekeningnya, belum, saat ini belum ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau bercerita, apa syarat pertama, aturan pertamanya? Tahu nggak? Ya. Syarat pertama kalau mau bercerita dengan benar dan asik ya, semua saling menghadap. Jangan ngelihat saya ya, bukan saya yang akan bercerita. Ayo Pak, langsung praktekkan ya, semua saling menghadap. Bukan hanya saling menghadap, tatap matanya, nggak usah melotot ya, berikan senyum. Nah itu dulu ya, sampai enak ya, rasanya sampai enak ya. Bapak Ibu nggak usah ngelihat saya, saling memandang aja. Ini saya mau cerita aja, saya pernah seperti begini dalam sebuah pasangan suami istri, dan satu orang yang sudah 30 sekian tahun menikah, dia bilang, Pak saya baru tahu dalam 30 tahun saya tidak pernah memandang mata suami saya. 30 tahun tidak pernah memandang. Iya, suami istri. Tahu kenapa? Karena si istri ini memang sedang hidup dalam banyak dosa, banyak ketidakberesan, perselingkuhan dan segala macam. Dia tidak pernah punya nyali untuk memandang mata suaminya, ya. Tapi ini kita kan sama stranger yang jadi nyantai saja ya. Lalu sudah tatap matanya, senyum, lalu tanya, apa kabar hari ini? Gitu ya. Kalau orang Siloam, saya ayo cerita langsung, ayo semua cerita, ayo, apa kabar hari ini? Semua harus ngomong, semua harus kelihatan senyum, semua harus saling memandang. Yang adik kecil juga boleh, kalau ada temennya silahkan, semua bisa. Ayo ngobrol terus gitu ya. Oke ya. Semua ngobrol, harus ribut di tempat ini.
Lanjut pertanyaan kedua. Apa kabar hari-hari ini? Bukan hari ini. Hari-hari ini yang menyenangkan. Ayo. Yang menyenangkan, yang menarik, yang bikin sukacita. Ayo. Harus ada ya. Semua harus bisa cerita. Ayo harus cerita, nggak boleh ngeliatin saya. Dilarang ngeliatin saya, ya. Apa yang menyenangkan hari-hari ini? Iya. Sudah selesai, Pak? Dua-duanya sudah saling. Oke, ya. Cepat sekali. Emang cuma sedikit yang menyenangkannya? Banyak sih, tapi dipersingkat aja. Oke, oke. Oke, sorry saya ya rada cepat kita ya. Ketiga masih ngobrol yang sama tapi apa yang mengganggu ya hari-hari ini ya? Apa yang nggak enak ya hari-hari ini? Apa yang bikin sedih? Nggak tahu, boleh curhat boleh nggak masalah gitu ya. Yo, apa yang mengganggu hari-hari ini? Apa yang tidak enak? Apa yang bikin hati tidak nyaman hari-hari ini? Ayo cerita ya. Yang Oke ya, sekali lagi ini simulasi latihan ya. Saya review satu yang sudah saya senang, sangat senang adalah kita bisa saling menatap dan ngobrol. Itu berarti kita sudah percaya diri dan bisa ngobrol karena kebanyakan udah pada kenal kan, jadi lebih santai ya. Nah tadi waktu ngobrol yang pertanyaan kedua apa yang menyenangkan, saya senang karena kita ngobrol langsung kelihatan sukacitanya, begitu ya. Itu kita bisa keluar karena itu benar karena ngomong yang menyenangkan, kita ngomong yang dengan wah semangat dengan segala macam begitu ya. Nah yang ketiga ini yang pertanyaan apa yang mengganggu, saya kok heran dengan pasangan yang ini, curiga saya. Iya lah, betul tapi ngomongnya sambil senyum-senyum, yang dengerinnya juga sambil ketawa ketiwi gitu ya. Oke ya. Nah ini bukan masalah Bang, saya kan lah ini sesuai dengan skripnya nggak gitu ya, topiknya gitu ya, benar nggak sesuai? Sebenarnya yang mengganggu ya, tapi dengan sukacita gitu ya. Selalu sukacita. Oke, puji Tuhan. Oke, ya betul. Oke, ya baik, itu nggak apa-apa, betul, bagus itu ya. Baik, itu pelatihan kita, tapi saya mau kita belajar sesuatu. Saya mau tanya,
dengan ngobrol begini, ini kan ada orang kita, ini belum kenal tadinya, sudah kenal ya? Oh, oke. Jangan-jangan kenal ya. Saya yakin pasti akan ada gara-gara ngobrol yang begini saja, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, kita punya tahu sesuatu yang baru tentang orang. Benar nggak? Iya. Oh, Pak, kalau Pak Agung ngomong gitu ya wajib ya. Pak Agung ngomongnya begini. Ternyata Putri itu titik. Sesuatu yang baru yang ketemu gara-gara ngobrol ini. Yang lain jangan. Tapi kalau yang rahasia juga nggak boleh ya. Tapi gitu ya. Ternyata gitu ya. Saya baru tahu bahwa Putri titik. Monggo, Pak. Dalam pembicaraan tadi malah banyakkan Putri yang tanya sama saya. Nah itu harusnya Putri yang menjawab. Iya. Bapak pun dengar dia ngomong pun harus bisa jawab. Ternyata Putri itu sangat sukacita di hari ulang tahun gereja kemarin. Sebelumnya dia merasakan kerinduan dan sukacita meskipun perjalanan jauh dari kuliah ke sini, dia tetap semangat karena untuk merayakan ulang tahun gereja kemarin gitu. Semangat ya itu. itu ya. Itu ya Putri ya. Nggak masalah kenapa? Ya, karena ini penafsirannya. Tapi boleh ya. Iya, bukan karena bukan negatif ya. Waktu pintar ngarang. Waktu orang cerita belum tentu yang ditangkap itu sesuai harapan kita. Bisa orang ngomong tentang kutub selatan, cerita kutub utara, kita bilang kesimpulannya wajar ya. Tapi itu wajar, nggak ada yang aneh. Ini biasa aja, wajar ya. Nah, ya benar. Tapi benar kan? Berarti dia ngeprank ini ya. Oke. Nah, satu. Oke, supaya gembira lagi ya. Oke. Satu, kita bisa mengenal siapa orang yang kita ajak bicara. Tapi bukan hanya itu loh. Jangan-jangan juga kita mengenal ada sesuatu yang ternyata. Nah, sekarang gilirannya Putri. Ternyata saya titik. Saya. Iya, gara-gara ngobrol ini ternyata saya titik. Ngomong apapun. Kalau tadi kan gitu ya. Menafsirkan orang. Sekarang ternyata saya titik. Putri sendiri. Ternyata saya sukacita. Udah gitu aja. Boleh gitu ya. Saya yakin kalau kita kasih waktu lebih lama untuk ngobrol begini ya, dua hal terjadi. Saya makin kenal orang yang kita ajak bicara, yang tadinya mungkin orang asing, tapi juga saya makin kenal tentang saya. Mungkin gini. Ternyata ngobrol itu asik ya. Saya selama ini benci ngobrol. Bisa nggak kita punya kesimpulan kayak gitu? Itu kan berarti saya dapat kesimpulan yang baru. Ternyata ngobrol itu nggak nakutin ya. Ternyata suka ngobrol bapak-bapak. Wah. Oke. Putri, itu kalimat yang bagus ya. Saya senang ngobrol gitu ya. Tapi yang belakangnya itu memang perlu dipahami dengan bijak gitu ya. Jadi iya, kita terima dengan positif karena bisa saja seperti saya juga gitu ya. Ternyata saya senang berbicara dengan para janda misalnya gitu ya. Nah, itu bisa positif sekali begitu ya. Oke. Ayo, Oke ya. Tapi kita terima positif ya bahwa Oke, baik, silakan duduk lagi. Terima kasih ya. Oke, ya. Yang teman-teman, Bapak Ibu, Anda jangan kaget kalau yang suasana seperti ini tidak di semua tempat, bahkan gereja yang sudah bertahun-tahun bersama bisa seperti yang Anda lakukan. Gitu ya. Waktu kita seperti begini, saya harus bersusah payah untuk bangun atmosfernya itu menjadi sesuatu yang asik, lucu dan menyenangkan, ya. Karena mereka nggak biasa datang ke gereja hanya untuk apa? Ibadah, betul? Ya.
saya jamin, bahkan ketika firman-Nya luar biasa, bahkan ketika dia banyak melakukan pelayanan, tetapi tidak terjadi ikatan di dalam orang-orang di dalamnya. Dan kalau tidak ada ikatan, memang tidak ada pertumbuhan. Sudah sembuh. Karena kita bicara kemarin ya, yang kita bilang sebagai keutuhan kemarin ya. Jadi ini kita mulai di tempat ini, dalam pelatihan ini selama 4 hari Anda akan ceritanya kepada siapa dan bagaimana. Itu mari kita. Jadi nanti yang sesi kedua itu yang berupa praktek ya. Prakteknya dalam apa? Mari kita lihat. Tapi saya akan dengan cepat ya. Jadi hidup adalah sebuah cerita dan ceritanya namanya cerita perjalanan hidup. Cerita perjalanan hidup ya. Kira-kira dalam perjalanan hidup ketemu banyak masalah nggak? Ya, kalau Anda hidup pasti ketemu masalah, itu aja, gampang. Jadi kalau ketemu masalah dalam hidup, ya berarti masih hidup, gitu aja, betul kan? Ya masih hidup, semudah itu ya. Kalau udah gak ada masalah, ya jangan-jangan lagi nggak hidup, gitu ya, mungkin gitu aja, ya. Oke. Tapi saya mau kasih tahu, oke lah, hidup katakanlah memang banyak masalah. Ya beberapa orang punya masalah, beberapa orang punya banyak masalah, beberapa orang punya banyak masalah berat. Oh itu kan begitu ya. Tapi semua punya masalah. Tapi saya mau kasih tahu yang paling masalah yang tidak ada obatnya adalah apa? Kalau Anda sedang hidup dalam cerita yang salah. Ya. Kalau hidupmu itu adalah cerita, tapi cerita yang salah. Menakutkan nggak? Ya. Menakutkan nggak itu? Ya. Contohnya beginilah. Saya tadi cerita si orang tadi yang pengen sukses tadi ya, karena dia tadinya dilecehkan, dihina sebagai orang miskin, lalu dia siap. Lalu coba gambarkan untuk dia supaya bisa sukses itu seperti dia sedang naik ke gunung gitu ya. Sudah naik ke gunung. Oke ya, naik ke gunung. Dan ketika dia naik ke gunung, dia lakukan segala cara. Dia korbankan gitu ya, jiwa raga semua dia korbankan supaya mencapai ke puncak. Anda bayangkan waktu dia sampai di puncak dengan segala pengorbanannya, dengan segala capeknya, tapi juga dengan segala keberhasilannya. Aku nih sudah di puncak, gitu ya. Waktu sampai di puncak, dia baru sadar. Sadarnya apa? Loh ini aku di puncak sini, tapi kok orang lain pada ada di sana? Ada puncak lain. Dan di puncak itu banyak orang lagi happy, gitu ya. Sementara saya juga di puncak, tapi puncaknya gimana? Saya sendirian. Ternyata saya hiking, jalan, naik gunung, tapi gunungnya salah. Gimana perasaanmu? Sudah sampai puncak dan salah. Bagaimana kalau engkau sedang menghidupi sebuah hidup? Mungkin kata orang hidupmu keren, mungkin berhasil, mungkin kita bangga dengan hidup kita punya banyak pencapaian, ya. Biasanya orang kalau sudah hidup akan dinilai dalam hal apa? Apa yang kamu miliki. Betul? Itu dinilainya ya. Dan itu yang kita cari ya. Apa yang saya miliki. Kalau nggak gitu, lalu apa? Apa prestasimu? Gitu ya. Tadi waktu di STI, saya disuruh memperkenalkan diri, saya gak bilang aja gampang aja gitu ya. Karena ini akademis, kalau akademis kan biasanya diminta apa? CV ya. Kalau mau nanya CV saya nggak punya, gitu ya, nggak ada gitu ya. Karena saya bilang saya tidak punya pencapaian, begitu ya. Saya tidak ada sesuatu yang bisa saya banggakan, ya. Jadi orang akan mencari prestasi, apa pencapaianmu? Orang akan tanya itu terus, ya. Dan yang ketiga adalah apa pengaruhmu. Jadi kalau 3 ini, engkau berkata bahwa yang saya miliki, bisa daftar ya. Saya punya A, punya B, punya C, segala macam ya. Lalu apa pencapaianmu selama? Oh ini pencapaian saya, punya A, punya B, punya C. Lalu ketika kita ditanya seberapa besar pengaruhmu? Oh pengaruhku gitu ya. Orang akan berkata bahwa kita berhasil, sukses, betul? Dan tidak, iya toh ya. Nah, dan ini memang betul. Ya memang kita harus punya itu semua, itu buah ya. Kita perlu punya hal-hal yang kita miliki, kita perlu punya hal-hal yang kita capai, dan kita perlu punya hal-hal yang kita pengaruhi. Tapi bayangkan kalau sudah kita punya itu semua, tapi itu berada dalam cerita yang salah. Saya nggak tahu, menakutkan nggak buat kita? Salah itu artinya apa? 3 hal kalau kita mau tahu salah atau enggak. 1,
hidup yang kita hidupi ternyata hidup yang bukan berdasarkan realita. Ya, Anda tahu di mana orang yang hidup tidak berdasarkan realita ada di mana dia? Kalau sudah ketahuan itu sebagai penyakit, ya dia akan ada di rumah sakit jiwa. Ya, itu orang yang hidupnya tidak sesuai dengan realita. Ya, kalau hidupnya tidak berdasarkan benar, ceritanya tidak benar. Atau yang kedua, cerita hidupnya ini tidak baik. Tidak baik artinya tidak ada kualitas di dalamnya. Tidak bikin orang tambah baik, tidak ada kualitas moral. Pokoknya ya itu hanya bikin buruk saja, ya. Jelas ini cerita yang tidak benar, ya. Yang palsu. Atau yang ketiga, cerita yang tidak membawa berkat. Ya. Kalau cerita yang sejati itu pasti harus bagaimana? Dia harus benar, baik, dan jadi berkat. Amin. Setuju gak ini, ya? Dan hidup kita perlu seperti ini nggak? Ya harus dong. Ya, berarti kita perlu tanya, selama ini hidup saya berdasarkan kebenaran atau tidak? Tapi Pak, kan saya udah di gereja, saya nggak nanya kamu di gereja. Ya, saya nggak nanya. Tapi Pak, kan saya sudah pelayanan, Pak. Saya nggak nanya kamu sudah pelayanan atau enggak. Loh Pak, saya kan setiap hari baca Alkitab. Saya pun tidak tanya, apakah Anda sedang baca Alkitab atau tidak. Saya tanya, apakah cerita hidupmu itu cerita yang benar karena berdasarkan yang benar. Jangan-jangan Anda sedang hidup dalam ilusi. Bagaimana kita tahu hidup dalam ilusi? Ya gampang. Anda lihat orang di luar sana. Anda lihat orang di luar sana yang tidak percaya sama Yesus. Dan mereka berhasil. Mereka berkata, apa? Begini ya. Dan Tuhan Yesus bilang gitu ya. Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Artinya apa? Dia kira dia punya segalanya. Tuhan bilang, enggak, kamu nggak punya apa-apa. Itu definisi dari hidup dalam ilusi nggak? Kita kira kita sedang memiliki segalanya, kita kira kita sudah berhasil ataupun tidak masalah. Tapi yang kita kira inilah hidupku ternyata bukan berdasarkan sesuatu yang benar. Tapi Pak, saya sudah percaya Yesus. Oh, puji Tuhan. Tapi tetap saya tanya, hidupmu dibangun nggak dengan, ya kalau Tuhan bilang dasar yang benar, yang dari batu dan bukan pasir. Dan itu bukan hanya sekedar benar, itu membawa kebaikan. Ya, waktu kita melewati hidup itu, wah ini membawa kesenangan karena semakin lama ada kebaikan-kebaikan yang dihasilkan, bukan keburukan. Ya, dan bukan hanya benar dan baik, tapi jadi berkat. Buat siapa? Buat saya dan sekitar saya. Gak mungkin cuma buat saya saja. Ya, kalau berkat itu pasti mengalir. Amin. Ya, gak mungkin kita pelihara sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang yang perlu kita jawab, Bapak Ibu teman-teman, saya sedang menghidupi cerita yang sejati nggak ya? Dengan segala apa yang sudah saya lakukan, dengan segala pengalaman yang saya alami dalam hidup saya. Dan kalau kita ketemu dengan orang, bisa nggak kita mengenali dia sedang hidup yang sejati atau tidak? Benar ya? Karena kalau dia tidak hidup yang sejati, apa yang harus kita lakukan? Ya perlu ditolong loh. Jangan-jangan itu teman gereja. Dia kira dia sudah baik, ya. Dia kira dia sedang menghidupi apa? Dia kira dia sedang hidup yang dikira jalan yang dikira orang lurus. Taunya membawa kebinasaan. Nggak tahu dia. Tapi sampai kita bisa mendampingi, kita bisa menolong, harus ya kita sendiri sedang hidupnya seperti apa? Ya jangan sampai orang buta menuntun orang buta. Kita pun perlu yakin dan sadar, saya sedang menghidupi sebuah cerita, dan cerita itu benar, baik, dan membawa berkat, dan itulah cerita yang sejati. Ya, jadi taunya dari mana? Ya, nah taunya kita mulai dulu, ya, supaya cerita hidup kita benar, harus dasarnya benar, dan dasar yang benar hanya satu, yaitu apa? Ya dari Alkitab. Ya, kalau sesuai Alkitab, berarti itu kita dasarkan dengan dasar yang benar. Tapi kalau kita punya yang lain, ya, dan Anda jangan salah, jangan dikira kalau namanya orang Kristen itu pasti dia hidupnya mendasarkan diri pada Alkitab. Oh, belum tentu. Belum tentu. Ya. Seperti saya cerita tadi, yang kita bilang orang sukses ini, yang saya layani,
itu bisa cerita, ini kan cerita banyak orang ya kayak begini ya. Ini bukan cerita orang biasa, ini cerita pendeta-pendeta besar ya. Yang saya cerita ini bukan pengusaha, bukan, hamba Tuhan yang dikirim ke saya begitu ya. Ini orangnya keren banget, hasilnya keren banget, buah-buahnya keren banget. Dia ngomong dengan saya konselornya, saya yang minder. Ngapain ini orang datang ke saya? Oh, dia dikirim. Dikirim sama siapa? Dikirim sama mentornya, karena merasa ada sesuatu yang gitu ya, belum gitu ya. Walaupun hasilnya hebat, hasilnya memuaskan, bisa dilihat buah-buahnya ada. Ya. Dan sampai saya pun ketika dengar ceritanya, ya saya bilang, iya ini jangan-jangan yang dilayani bukan dia ya, jangan-jangan saya yang dilayani sama dia dengan hasil yang begitu hebat. Tapi ya kalau belum hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kenapa? Ternyata orang ini hidupnya cuma punya satu hal saja. Dia hidupnya sudah dia jadi dari keluarga yang orang sebelah, begitu ya. Ayahnya dari orang sebelah, lalu pindah jadi orang percaya, bahkan jadi hamba Tuhan. Tapi dia dari keluarga berpengaruh. Jadi dari keluarga ini yang sudah kaya raya, berpengaruh, dan itu apa yang dilakukan? Dicoretlah si bapaknya ini dari kakak, kita bilang dicoret dari kakak. Tapi ini maksudnya dicoret dari warisan. Nah, kira-kira itu nggak dapat warisan. Dia hidup, bapaknya nggak masalah, ya saya siap jadi hamba Tuhan. Tapi si anak ini dia berkata begini. Dia berkata begini. Saya akan tunjukkan bahwa orang percaya hidupnya diberkati. Amin. Amin. Kalau dengar ini, kita senang dengar kalimat ini? Ya, senang? Saya enggak, Bu. Iya. Kenapa? Karena ketika bicara kalimatnya rohani. Betul, kalimatnya rohani. Saya akan tunjukkan bahwa orang percaya hidupnya diberkati. Tapi itu keluar dari apa? Hati yang sakit hati. Dia tahu orang Kristen nggak boleh membalas dendam, tahu. Gitu ya. Memang nggak boleh. Saya nggak membalas dendam, tapi saya tunjukkan. Gitu ya. Bener? Itu namanya pembalasan dendam, sama aja ya. Lalu ketika kita lihat semua segala macam, dan saya minta dia untuk, kamu perlu mengampuni keluarga besarmu itu yang sudah membuang kalian dari itu ya. Yang lain kita nggak ada, cuma ini aja gitu ya. Dan ini ketahuannya di saat terakhir. Saya sudah putus asa, sudah bilang ya sudahlah, sebenarnya saya nggak mampu gitu ya. Tapi ini sudah 4 kali ketemu, di pertemuan keempat baru muncul cerita ini gitu ya. Dan waktu saya katakan, Pak, Bapak perlu mengampuni keluarga besar ya. Anda tahu jawabannya? Dia bilang begini, Pak, seumur hidup saya hidup dengan motivasi ini. Saya akan menunjukkan kepada orang itu, mereka gitu ya, bahwa orang percaya itu hidupnya diberkati. Kalau Bapak minta saya mengampuni mereka, untuk apa lagi saya hidup? Kira-kira ini orang yang lurus nggak hatinya? Ya, itu karena apa? Dia punya cerita hidup kan? Ya. Dan cerita hidup itu berkata, saya harus jadi orang baik, saya harus jadi orang yang benar gitu ya. Saya harus jadi orang yang diberkati, supaya mereka lihat saya orang percaya, hidupnya diberkati. Kalimatnya rohani, motivasinya tidak, cerita hidupnya tidak rohani. Walaupun buah-buahnya baik. Dan ini cerita yang buat saya tidak menyenangkan, karena apa? Dia memilih untuk tidak mengampuni dan kami mengakhiri. Ya, bayangkan orang yang lihat cerita hidupnya kita minder, kita minder. Tapi itu keluar dari motivasi dan cerita hidup seperti itu, ya. Nah, kalau berdasarkan Alkitab, Anda harus tahu bahwa Alkitab itu satu cerita, satu pengarang, ya. Walaupun pengarang manusianya banyak, ya. Maaf, satu cerita, satu penulis, satu kabar baik yang sedang diceritakan, dan satu rencana. Dan satu tujuan, itu aja ya. Dan ini yang perlu menjadi dasar kita. Yang namanya Alkitab itu adalah cerita Allah. Alkitab itu cerita Allah. Allah bercerita melalui apa? Ya, Alkitab.
Allah bercerita melalui Alkitab. Bagian kita itu mendengar atau memahaminya, ya. Setuju nggak bahwa cerita Alkitab itu satu penulis? Setuju? Ya, harus satu penulis, Allah melalui penulis manusia, ya gitu ya. Kedua, satu cerita, ya. Di dalamnya ada banyak cerita Daud, cerita Musa, ada banyak. Tapi itu semua satu cerita sebenarnya, ya. Cerita. Dan satu kabar baik juga. Itu dari awal sampai akhir ini bicara tentang kabar baik, ya. Kabar yang sebenarnya membawa sukacita. Seharusnya seperti itu, ya. Walaupun ada banyak gak enak, ada banyak yang keras, ada banyak yang bikin hati terganggu, gitu ya. Tapi satu. Gitu. Dan bahkan itu bicara tentang satu rencana juga. Amin. Ya, apa rencananya? Apa? Menyelamatkan manusia, betul ya? Jadi Allah rencananya dari awal sampai akhir adalah untuk menyelamatkan manusia. Amin. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita bilang rencana Allah dari awal sampai akhir adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa itu hadir di kapan mulai ada dosa? Kejadian 3. Dosa ada di Kejadian 3, Pak. Sampai Wahyu 20, Pak. Ya. Wahyu 21, 22 sudah tidak ada lagi dosa. Berarti kalau kita bicara dosa dan keselamatan itu bicara Kejadian 3 sampai Wahyu 20. Pertanyaan saya, liane ki nang di tuh, Pak? Yang Kejadian 1, 2 ini kemana, Pak? Yang Wahyu 21, 22 ini kemana? Loh, kan berarti kan ceritanya cuma segini nih. Ini kan belum ada dosa nih. Belum bicara keselamatan. Ya. Jadi itu benar, Pak. Benar, tentu benar. Tapi belum lengkap. Ya. Jadi mari kita lengkapi cerita rencana, ya. Jadi nanti kita belajar tentang histori cerita Allah. Di tempat ini, dalam 4 pertemuan ini, Bapak Ibu teman-teman akan belajar melihat Alkitab itu sebagai satu kesatuan dengan berbagai cerita, ya. Hari ini babak pertama, begitu ya, yang namanya penciptaan. Tapi nanti kita ketemu 4 kali, ya, 4 babak itu kita akan berita. Dan itu akan menjadi dasar yang memperlihatkan kita ini perlu ditolong atau enggak. Nah, gitu ya. Dengan pemahaman ini, ya. Jadi kita pemahamannya dari mana? Tadi ketika saya tanya, kita kan hidupnya cerita, ya. Cerita, kan begitu ya. Dan kita punya cerita sejak kapan? Kita punya cerita, ya. Sejak lahir. Nah, itu tandanya kita ada dalam cerita yang salah. Ya. Gitu ya. Kalau kita katakan hidup saya sebagai manusia itu ceritanya dimulai sejak saya lahir, itu berarti kita sedang ada dalam cerita yang salah atau belum benar, gitu ya. Kenapa? Oh enggak. Ya. Paling gampang saja. Kalau kita ada sejak lahir, ya, kalau kita misalnya dalam doa-doa pemulihan, kami ada doa yang namanya doa back to the womb. Kembali ke dalam rahim. Ya, ke dalam kandungan. Anda coba bayangkan, kita mendoakan orang untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika dia ada di dalam kandungan. Sudah lahir belum? Belum. Sudah manusia nggak yang di dalam kandungan ini? Sudah. Sudah punya cerita belum? Tidak. Punya cerita nggak dalam kandungan? Ibu-ibu mesti udah ngerti semua, betul ya? Di dalam kandungan itu, bayi itu sudah punya cerita. Gitu ya. Gitu. Jadi bukan hanya sejak kita lahir, di dalam kandungan pun kita punya cerita. Tapi jangan dikira bahwa sejak dalam kandungan, sejak kita mulai dibuahi, ya. Karena kita ini produk siapa? Bapak dan Ibu. Bapak Ibu punya cerita nggak? Ceritanya mempengaruhi kita nggak? Sangat. Besok kita belajar, gitu ya. Bahwa Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, Bapak Ibunya Bapak dan Bapak Ibunya Ibu dan Bapak Ibunya mereka sampai nenek moyang. Saya bilang tadi saya mendoakan orang ke dalam kandungan, ya. Itu berarti mendoakan ketika dia pengalaman di dalam rahim. Saya mendoakan juga untuk yang namanya
keturunan. Gitu ya. Bahkan saya mendoakan orang yang sampai 7 keturunan di atas, dan dia bisa dikasih lihat, ini loh keturunan satu di atasmu kayak begini, leluhurmu kedua kayak ini, sampai ke-7 dikasih lihat. Gitu ya. Betapa bejatnya tanda kutip dan perlu kita bereskan. Ya. Artinya apa? Cerita kita nggak mulai ketika kita lahir dalam kandungan, karena sudah ada sesuatu yang mempengaruhi kita. Ya, bahkan sebelum kita lahir pun sudah jadi cerita. Kenapa si Paul kayak begini? Itu sudah betul kan? Sudah bergenerasi punya cerita. Berarti kalau diurut sampai kapan? Lah ini, ayo kita lihat ya. Kita lihat ini. Babak pertama namanya penciptaan, dan kita mulai dengan, kita tahu semua ya, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan. Nah ini jelas benar kalimatnya. Cuman untuk pembelajaran ini bisa memiliki gambaran yang kurang sesuai. Pada mulanya Allah, kan gitu ya. Nah pertama, kalau pada mulanya Allah, duluan mana? Mulanya atau Allah? Pada mulanya Allah. Duluan mana kalau lihat kalimat begini? Pada mulanya Allah. Kan gambarnya kira-kira pada mulanya itu ya orang bisa punya pikiran kayak begini ya. Coba kita lihat. Kalau ada Kejadian 1 ayat 1, ini Kejadian 1 ayat 1 ya. Saya mau tanya, di mana Allah? Gambarnya akan ada di mana? Ya. Kalau kalimatnya pada mulanya Allah, orang bisa punya pikiran pada penciptaan itulah ada Allah juga, betul? Ya. Dan ini salah yang sangat salah. Karena Allah sudah ada sejak kapan? Ya dari dulu. Sampai kapan? Ya nggak tahu. Sampai kapan-kapan. Kan gitu. Kalau alam semesta dunia ini, ya ada batasnya. Ada batasnya. Ya. Jadi Allah kita semua harus berada dalam cerita yang sama. Ya. Sebelum ada penciptaan, Allah sudah ada. Berarti enaknya kalimatnya itu gimana? Allah pada mulanya. Gitu ya. Sebenarnya bukan salah ya. Cuma lebih ke nadanya gitu ya. Jadi kalau kalimatnya pada mulanya Allah, saya lebih senang untuk ngomongkannya gimana? Allah pada mulanya. Sebelum ada mula-mula, sudah ada Allah. Sebelum ada in the beginning, begitu ya. Nah, pada mulanya itu artinya apa? Allah itu sumber. Segala sesuatu yang ada itu sumbernya Allah. Ini mudah ya, kita udah biasa ya, udah dengar. Dan kalau katanya bahwa dalam penciptaan itu semua baik, itu berarti apa? Allah bukan hanya sumber segala sesuatu, tapi Allah juga yang memelihara. Jadi bukan Allah ciptakan lalu dia duduk diam. Enggak. Allah ciptakan lalu dia urus, dia rawat. Yang seperti kita bicarakan kemarin, ya. Allah mengusahakan dan memelihara. Allah udah lakukan itu. Allah nggak cuma diam. Berarti kita cuma mencontoh, ya. Nah, ini sudah terjadi, kita sudah sering dengar ya. Ini sudah. Nah, coba kita lihat pertanyaannya begini. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan saya kalau gitu, Pak? Saya percaya Mbak bilang, apa hubungannya dengan saya? Ya itu tuh. Coba baca di Efesus 1 ayat 4. Salah seorang baca dengan keras. Gitu. Kalau mau tahu hubungannya dengan kita, apa? Dengan kuat, Efesus 1 ayat 4. Oke, itu dulu kalimat pertamanya itu ya dulu ya. Coba kita lihat. Allah sudah ada dari kapan-kapan, begitu ya. Lalu Allah menciptakan. Kita di mana? Jangan bilang kita itu ada setelah penciptaan. Oh, jangan bilang. Karena ayat 1 Efesus 1 ayat 4 berkata apa? Kita sudah ada di mana? Tahu nggak ada di mana? Sebelum dia diciptakan, kita ada di mana waktu itu? Minimal di hati Allah. Dia sudah merancang-rancang. Nanti bakal datang ada si Paul tuh. Kan ini. Yang kayak begitu kelakuannya kayak begitu, yang keras kepalanya kayak begitu, yang benjut kesana kemari. Wah, gitu ya. Lihat dong gue ya. Dan dia rancang dengan sukacita, gitu ya. Iya, ya. Sudah dia rancang. Ini khusus buat siapa? Buat kita yang percaya, Bapak Ibu. Sudah dirancang seperti itu. Makanya jangan sampai kita bilang bahwa saya itu ceritanya, oh Anda sudah ada di hati Tuhan bahkan sebelum dunia diciptakan. Dan kalau bukan ini cerita hidup kita, Anda dalam hidup yang salah.
Itu yang kita bilang cerita hidup yang salah. Karena kalau kita bilang, oh orang itu sejak lahir dia ada cerita, ya itu di sana kayak begitu, ya. Tapi di sini orang percaya itu sudah ada di hati Tuhan. Sebelum kita pelayanan, sebelum kita melakukan hal-hal yang baik, sebelum kita ngapa-ngapain, sudah di hati Tuhan dulu. Aku. Ya. Amin, ya. Wah, ini harus mulai dulu ya. Harus pegang ini. Ini cerita yang sejati itu kayak gini. Saya ada mulai dari hati Tuhan sebelum dunia diciptakan. Sebelum ada apapun, saya sudah ada di hati Tuhan. Wah, itu kabar gembira atau kabar menakutkan? Ya. Bagi saya gembira tapi menakutkan juga ya. Gila gitu ya. Saya kira hidup saya cuman begini gitu ya. Oh ternyata enggak gitu ya. Wah gitu ya. Luar biasa. Nah kemudian kita udah belajar, jadi cepat saja ya. Lalu Tuhan menciptakan. Tadi kemarin karena kita sudah belajar tentang itu ya. Sebagai gambar dan rupa Allah ya. Ada kita itu menggambarkan Allah. Kita harus menyerupakan diri dengan Allah. Dan berpartisipasi. Kita cepat aja ya. Lalu hidup dalam keutuhan, kemarin udah belajar lagi ya, itu mandat segala macam, kita harus berrelasi, berfungsi dan segala macam. Cepat dulu, tapi artinya ini yang gambar yang saya mau. Ini yang akan terjadi buat kita. Gambar segitiga ya. Keutuhan. Keutuhan antara tiga hal dulu. Yaitu siapa? Allah, aku dan sesamaku. Itu harus terjadi. Nah, gitu ya. Tapi juga itu di dalam apa? Konteks ciptaan. Nah, ini harus baik semua. Itu utuh itu ya. Segitiga ini. Berarti kalau kita bercerita di sini, di tempat ini, selama 4 kita ketemu, dan nanti kalau Anda kembali, ya, waktu Anda kembali, Anda harus melihat hidup ini sebagai sebuah cerita, di mana dalam cerita itu ada siapa saja? Allah, aku dan sesamaku, dan kami perlu punya hidup yang utuh bersama-sama. Ya, itu kesimpulannya dulu, ya. Dan itu yang akan kita lakukan. Jadi rencana Allah kalau kita urut dari semua apa yang Allah inginkan gitu ya. Dari tadi saya bilang rencana Allah apa? Allah pengen menjadi raja. Bukan karena dia bukan raja gitu ya. Tapi karena Allah itu kasih. Dan kalau kasih, Bapak Ibu yang suami istri punya anak, betul tidak? Namanya suami istri saling mengasihi, tapi kita ingin meluaskan kasih kita. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Tadinya kita berdua, lalu kita pengen berapa? Tambah satu lagi yuk, bertiga, kan gitu ya. Sudah 3, kayaknya masih kurang lah gitu ya. Tambah satu lagi dong, 4 gitu ya. Nah, saya mau tanya, kalau ada suami istri, lalu punya anak 1, kira-kira kasihnya di antara orang ini berubah nggak? Suami sama istri berubah nggak? Ini kalau di luar kalimatnya kan gimana? Kalimatnya ya kan sudah ada anak gitu ya. Suami sudah bisa dibuang lah gitu, kayak gitu ya. Atau suami yang bilang gitu ya istrinya, istriku sudah melahirkan 4 kali, sudah kadaluarsa. Hati-hati gitu ya. Ingat, ada satu orang laki-laki dan ada seorang perempuan, mereka saling mengasihi, membangun keluarga, lalu mereka ingin meluaskan, tambah 1. Ini kasihnya nggak boleh berkurang dong. Kasihnya gimana? Nambah dong. Iya nggak? Tambah 1 lagi, wah anaknya jadi 2, bagi-bagi ya 50%, 50%. Begitu nggak? Enggak, 100%, 100%, 100%. Orangnya nambah, kasihnya tetap penuh. Nah itu Allah seperti dia. Allah nggak butuh untuk menciptakan kita karena dia butuh. Bukan. Allah sudah puas dengan dirinya. Ya. Tapi karena dia kasih, dia ingin kasihnya itu bertambah besar, bertambah banyak. Nah itulah Allah ingin jadi raja. Namanya itu adalah pemerintahan kasih karunia. Bukan dia merajai diktator, enggak. Tapi dia jadi memerintah. Dia yang kita bilang kemarin itu menguasai, kemarin dia kalimatnya itu. Tapi di dalam kasih karunia dan bukan sendiri. Dia bersama umat-umat ini siapa ya? Ciptaan itu. Ya, dia nggak mau sendiri. Allah bisa nggak sendiri? Bisa, nggak takut. Allah nggak masalah sendiri. Tapi karena kasihnya gitu ya, dia pengen, dia memerintah bersama siapa? Mari ya. Dan dia bilang, ayo Apian, mau ikut bersama aku, memerintah bersama aku, gitu ya. Jawabnya apa? Ya kemana? Yuk, gitu ya. Yuk, gitu ya. Atau apa? Gaskan, gitu ya. Atau siap, gitu ya. Atau apa lagi? Oh, menyala abangku, gitu ya. Atau silakan, gitu ya. Nah itu harus gitu jawabannya ya. Nah, mari kita lihat, kita cek ini ya. Nah ini kehendak Allah
Dan kita harus hidup dalam cerita Allah ini. Saya bilang tadi ya, kalau Anda sudah pelayanan pun, Anda sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi kalau tidak didasarkan yang tadi, cerita kita cerita yang belum benar, gitu ya. Hidup dalam hubungan dengan Allah. Tapi kalau kita bicara tadi ya, pemerintahan kasih karunia bersama umat, itu yang bahasa keren. Kalau itu diringkaskan ya, nanti baca Efesus 1. Tadi yang kita baca, ayat 4, kita kada punya waktu, tapi kita baca di ayat 10, 11, 12 ke bawah. Itu kehendak Allah adalah untuk apa? Menyatukan segala sesuatu lewat Kristus, gitu ya. Dan itu artinya apa? Artinya apa? Allah itu ingin menjadi Bapa. Nah, itu aja kalau di. Dan kalau kita lihat di ayat 5, betul nggak? Coba salah seorang baca Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sekarang tambahkan ayat 5. Ya, oke, ya. Ayat 5. Ya, itu, ya. Berarti itu ya. Jadi bukan hanya Allah sudah memilih, kan gitu ya. Tapi dia sudah menentukan supaya menjadi anak. Tadi yang saya katakan pemerintahan kasih karunia, tadi kalimatnya gitu ya. Pemerintahan kasih karunia bersama umat itu diterjemahkan lebih bawah lagi. Allah ingin menjadi Bapa. Bapa dengan siapa? Kita yang jadi anak-anak melalui siapa? Yesus, ya, melalui Yesus. Nah, itu yang disebut rencana Allah yang dari kekal sampai kekal. Maka keselamatan tadi, Pak, betul, tapi bagian dari ini, gitu ya. Kita menginjili supaya apa? Supaya menghasilkan anak-anak Allah lagi, kan gitu ya. Penginjilan mempertemukan orang yang tidak percaya dengan Bapa, gitu ya. Supaya mereka pun dalam ayat itu ya, jadi anak-anak juga. Dan hanya satu jalan supaya bisa jadi anaknya Bapa, jadi melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Ya, gereja adalah kumpulan anak-anak Allah. Di sini kita anak-anaknya Bapa ketemu. Pokoknya dibolak-balik akan jadi seperti itu. Ya, nah itu yang disebut cerita Allah ya. Nah, mari kita lihat ya. Maka, gini ya. Kalau kita tidak hidup dalam cerita Allah, ya kita akan sampai di sini sebelum kita lanjut, gitu ya. Tapi ini mau kita pegang kuat-kuat. Kalau kita sedang tidak hidup di dalam cerita Allah, maka saya yakin, Hakul yakin, kita akan mengalami hidup yang bermasalah. Sebaik apapun kelihatannya kehidupan kita. Gitu ya. Anda bisa sedang sangat baik gitu ya. Wow, bahkan pelayanan yang sangat baik. Tapi Anda bukan sedang membangun kerajaan Allah loh. Jangan-jangan kita sedang bangun kerajaan Paul. Bisa terjadi nggak? Bisa nggak terjadi? Ya, sudah terjadi nggak? Sudah, jangan khawatir gitu ya. Ada banyak orang yang tidak membangun, walaupun hidup dalam pelayanan, tidak membangun kerajaan Allah. Kerajaanku, ya. Atau ketika membangun kerajaan, tidak membangun dalam kasih karunia. Membangun dengan apa? Yaitu ya, dengan tangan besi kita bilang ya. Jadi ada banyak orang yang kelihatannya mungkin sudah baik, tapi hidupnya sebenarnya tidak hidup dalam cerita Allah. Ini yang membuat saya mengubah arah pelayanan saya. Dulu orang datang ke saya, yang saya bilang inden tadi, kalau datang ke saya karena apa? Pasti orang datang ke saya karena merasa punya masalah. Dan saya selalu mengajarkan kalimat pertama untuk ketemu orang, kalimat pertama adalah apa? Ibu, apa yang bisa saya bantu? Wah, gitu ya. Karena apa? Anda bermasalah, Anda datang ke saya yang bisa menolong dalam masalah, apa yang bisa saya bantu? Sekarang Bapak Ibu, ya, kalau orang datang ke saya, mau mereka datang dengan masalah, kira-kira gitu ya, tapi mereka sedang hidup dalam cerita Allah. Saya akan bilang apa? Maju terus gitu ya. Maju terus. Jangan khawatir gitu ya. Yang kamu cari akan kamu dapat ya. Kamu mungkin perlu belajar sesuatu kan gitu ya. Kamu mungkin perlu diajarin, dilatih sesuatu. Tapi kalau kamu sudah hidup dalam cerita Allah, lanjutkan, gaskan. Ya. Tapi kita ketemu. Ngobrol ya. Wah, cerita Anda hebat ya. Buah-buahnya keren. Nah, semua sudah keren-keren ya. Tapi saya merasa tapi engkau sedang tidak hidup dalam cerita Allah. Ya, yang perlu ditolong yang mana? Yang ini, yang kelihatannya berhasil ini.
Oke, ya. Jadi kita tutup sesi ini dengan pertanyaan, ya. Saya selama ini sedang hidup dalam cerita Allah nggak? Nanti kita lihat bagaimana ukurannya, ya. Tapi coba lihat dan cek. Yang saya bangun selama ini apa? Ya. Yang saya kejar selama ini apa? Ya. Yang saya perjuangkan selama ini apa? Cerita saya kalau dibukukan, gitu ya. Kalau dibukukan akan terlihat motivasi-motivasi, pengalaman-pengalaman kan gitu ya. Kira-kira ceritanya akan bilang apa, ya? Si Paul itu sedang pelayanan di depan ini, apa yang dia lakukan gitu ya? Kenapa? Ngapain si Paul jauh-jauh datang ke Bali ini? Wah, ya, jangan-jangan Roh Kudus lagi menuliskan cerita itu ya, dan ketahuan motivasi-motivasi saya terdalam gitu ya. Wah, garing banget ya, menakutkan itu malah ya. Tapi coba kita cek kita semua di sini sebelum kita masuk sesi selanjutnya dan kita akan praktek. Saya sekarang, sudahkah saya selama ini hidup di dalam cerita Allah, dan itu adalah cerita hidup yang sejati, yang benar, yang baik, yang membawa berkat. Mari kita tutup dulu. Silakan.